Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita kembali dapat berjumpa di bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Tak lupa sholawat dan salam tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan adalah anugerah Allah yang paling indah. Dengan lisan maka kita akan menjadi makhluk Allah yang bermartabat tinggi. Namun di satu sisi, karena lisan pula menjadikan manusia di derajat yang paling hina, adab di dunia sampai di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa banyak kejadian karena lisan, sebuah persaudaraan yang kuat, sebuah tim yang tangguh akan hancur lebur. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka izinkan kami sedikit menyampaikan bagaimana cara menjaga lisan kita dan bahaya dari lisan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara menjaga lisan kita dari bahaya akan lisan kita adalah satu, berkata tidak dusta. Hadirin yang dirahmati Allah, berkata dusta adalah salah satu ciri orang munafik. Akankah kita menjadi orang munafik? Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati dengan lisan kita. Jangan karena lisan kita, apa yang kita sampaikan tidak merupakan kebenaran. Apa yang kita sampaikan hanyalah kebohongan. Apa yang kita sampaikan hanyalah gosip belaka, menjadikan martabat kita hina di mata manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan lisan kita. Jangan sampai kita dicap sebagai pembohong. Jangan sampai kita dicap sebagai pembual. Jangan sampai kita dicap sebagai pemfitnah. Jagalah lisan kita untuk selalu berkata hal-hal yang benar, hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan baik segala manusia maupun Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, dengan diam. Hadirin yang kami hormati, pepala Arab mengatakan kalau berbicara itu adalah perak, maka diam adalah emas. Masya Allah. Tatkala di suatu lingkungan, apa yang keluar dari lisan kita sudah tidak berguna bagi orang lain, apa yang keluar dari lisan kita adalah hal yang sia-sia, maka cara yang paling mudah adalah diam. Cara yang ketiga adalah berpikir sebelum berucap. Hadirin yang kami hormati, apa yang kita ucapkan harus kita pikirkan apa yang menjadi akibat dari ucapan itu. Bisa jadi yang kita ucapkan akan merugikan orang lain. Bisa jadi yang kita ucapkan akan mendolimi orang lain. Ingat saudaraku, bahwa doa orang yang terdolimi itu Allah insya Allah akan mengabulkan. Jadi apapun yang keluar dari lisan kita
harus difikirkan dengan baik akibat yang akan timbul. Untuk tips selanjutnya adalah menahan hawa nafsu. Hadirin yang kami hormati, Ramadan adalah momentum yang sangat baik bagi kita. Bagaimana kita dapat menahan hawa nafsu? Karena puasa bukan hanya menahan lapar, haus, dan dahaga, tapi puasa menahan hawa nafsu kita, termasuk hawa nafsu lisan kita. Sangat sayang sekali, setiap detik yang kita lewati di bulan Ramadan terbuang sia-sia karena lisan kita. Gunakan setiap detik di bulan Ramadan itu dengan mengucap hal-hal yang baik, dengan berzikir, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, ataupun dengan kita thalabul ilmi. Ingat saudaraku, di bulan yang penuh rahmat ini pahala akan dilipat gandakan. Demikian juga dengan lisan Anda, kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips selanjutnya, kita berdiet dalam komentar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di zaman IT, di zaman sosmed seperti ini, kadang kita tidak berucap, tapi jari kita yang bermain. Ingat bahwa mulutmu adalah harimaumu, sama halnya jarimu adalah harimaumu. Hati-hati kita dalam berkomentar, hati-hati kita dalam menulis di sosmed, karena itu sama dengan ucapan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara menjaga lisan dari bahaya lisan kita yang terakhir adalah bergaul dengan orang yang soleh, bergaul dengan orang yang baik. Ingat saudaraku, pada zaman sosmed, IT, digital seperti ini, kita mempunyai banyak grup, entah itu grup apa kita sedang dimasukkan. Kita harus dapat memilah dan memilih. Kita harus dapat mengevaluasi mana yang grup itu sekiranya membawa kita kepada kebenaran. Hadirin yang kami hormati, ingat bahwa pergaulan akan sangat menentukan kehidupan kita. Misalkan kita bergaul dengan penjual parfum, kita otomatis akan wangi. Tapi ingat, kita bergaul dengan penjual minyak tanah, meski kita hanya di sebelahnya, kita akan ikut berbau minyak tanah. Dari situ sangatlah jelas bahwa circle pergaulan kita, komunitas pergaulan kita akan menentukan kehidupan kita. Kita bergaul dengan orang yang soleh, secara otomatis kita akan ikut terbawa itu. Sama halnya, kita bergaul dengan orang yang kurang baik, otomatis lambat laun keimanan kita, ketakwaan kita mungkin akan terkikis karena rasa pekewo, karena rasa banyak rasa. Oh, tidak enak ya kalau tidak ikut, padahal kegiatan itu meninggalkan sholat. Oh, tidak enak ya tidak ke sana, padahal kegiatan itu saat itu kita harus majelis taklim kita hadiri. Mohon maaf saudaraku, dari hal-hal tersebut dapat kita pastikan bahwa menjaga lisan dari bahaya-bahaya yang membahayakan lisan kita sangat penting buat kita. Momen Ramadan ini, jadikan lisan kita benar-benar lisan yang penuh doa, lisan yang sangat bermanfaat, lisan yang penuh pahala. Ingat, lisan kita adalah pisau bermata dua. Satu sisi bisa menjadikan martabat kita baik di mata Allah. Di sisi yang lain, pisau itu sangat tajam, jadikan kita hina sehina-hinanya. Naudzubillahi min dzalik. Demikian sedikit yang kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Burung kenari, burung cendrawasih, terbang jauh ke angkasa. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga memberikan manfaat buat semuanya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.